Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap dari kita pasti mengalami masalah, pasti mengalami cobaan, pasti mengalami ujian dan segala macam halnya. Maka yang terpenting untuk kita adalah jangan sampai masalah yang kita hadapi, apapun itu, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita tidak bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Dan juga apabila kita telah melakukan kesalahan, kita telah melakukan dosa, kita telah melakukan perbuatan yang tidak baik, Allah Maha mengampuni hambanya selama hambanya itu kembali kepada Allah dan tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Tobat yang sebenarnya gimana? Tobat yang sebenarnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Seandainya kita melakukan kesalahan dosa tersebut, ya kita istighfar, mohon ampun sama Allah, dan berjanji di hati kita tidak akan melakukannya lagi. Kadang kita tuh selalu fokus pada dosa-dosa yang kita anggap tuh dosa besar, seperti zina, judi, merampok, makan riba, minum-minuman keras. Itu kita tuh merasa ini dosa besar banget nih. Tapi kita harus ingat juga, kadang dosa besar tadi apabila kita tobat, benar-benar tobat dan tidak mengulanginya lagi, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang ada dosa yang kita anggap tuh kecil gitu, ringan. Contoh seperti ghibah, ngomongin orang, dusta, kadzab, dan macam-macam tuh yang kita anggap tuh ini dosa kecil ya gitu. Atau maksiat mata dan yang lain-lain, kita anggap tuh itu mah dosa kecil ya. Tapi kadang yang kita anggap kecil, lantas disitulah adanya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita tuh dalam diri kita meremehkan dosa kecil ataupun menganggap enteng, apalagi menganggap enteng dosa besar. Jangan, karena kita nggak pernah tahu di mana Allah murkanya di mana gitu, ataukah di dosa kita yang besar atau dosa kita yang kecil. Dan untuk para dari kita yang pernah melakukan perbuatan tidak melakukan perbuatan dosa besar nih, yang tadi seperti zina, riba, makan uang riba, minum minuman keras, kita merasa saya nggak pernah begitu, alhamdulillah nggak pernah. Kita juga jangan merasa saya ini benar, saya ini baik gitu, enggak kayak gitu juga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang ria, membanggain dirinya segala macam. Allah nggak suka kayak gitu. Andai kata ada yang seperti itu kita dapati, ya kita ajak mereka untuk ayo deh kita bareng-bareng dekatkan diri kita sama Allah begitu. Bukan kita malah mengucilkan, membenci atau sebagainya. Sama halnya kayak sekarang ini kan zamannya itu syirik tuh, atau menduakan Allah, atau bahasanya lagi sih. Jadi udah bukan jadi suatu rahasia lagi gitu, udah bukan jadi fenomena lagi. Satu hal saja kalau kita lihat kayak contohnya virus yang wabah menimpa negara kita ya. Dimana-mana orang takut, ya ada yang takut, ada yang berani, ada yang sedang-sedang saja gitu. Dibilang berani enggak, takut enggak. Sebenarnya yang terlalu takut juga salah, yang terlalu berani juga salah. Terus yang benar yang kayak gimana? Yang benar yaitu mereka
yang senantiasa selalu waspada, selalu bawa diri, mawas diri gitu. Bukan takut ya, tapi mawas diri dalam artian tuh kita setiap saat kan disuruh mawas diri juga. Kita disuruh memegang diri kita, hati-hati jangan sampai kita salah atau keliru dalam segala hal. Jadi begitu lebih baik. Simpelnya tuh gini, kita itu kan ngaku nyembah Allah, bahkan dalam sholat kita pun kayak kita jawab kayak gitu. Seperti dalam sholat kita sering ngomong tuh dalam sholat kita doa iftitah ya, doa pembukaan. Kita sering bilang di situ kita sholat kita baca itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, kuserahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan yang sering kita bilang dalam sholat kita. Tapi faktanya adalah sudahkah kita menyerahkan hidup kita, diri kita, jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu faktanya seperti itu, seharusnya begitu. Buktinya itu bagaimana? Ya tanya diri kita sudah begitu belum? Andai kita belum begitu, belum bisa sampai seperti itu, lanjutannya nih, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan tidak ada syirik sekutu baginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menduakan Allah dengan perasaan syirik selain daripada Allah, dan kita mengaku kita adalah hamba Allah yang menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan kayak gitu. Bahaya kan kalau disebut syirik, menduakan Allah. Ibadah kita juga, hidup mati kita belum serahin sama Allah sepenuhnya, tambah lagi syirik nih. Kadang-kadang kita ngeduain Allah dengan perkara dunia, dengan urusan harta, duit, macam-macam gitu. Kita kadang-kadang melakukan hal itu, apalagi sampai takut banget sama yang namanya virus. Gua kalau jalan mesti steril, mesti begini, mesti begitu. Padahal di saat orang itu sakit, ya memang di saat dia sakit Allah lagi sayang dia. Maka di saat dia sakit, ya dia banyak mendekatkan diri sama Allah. Dan setiap orang sakit sehari, maka Allah hapuskan dosanya setahun. Kayak contoh kita lihat banyak ulama kita habaib nih yang udah pada nggak ada, udah pada tiada, yang mendahulukan kita. Itu bikin kita khawatir, habaib kiai yang luar biasa nih. Mereka itu ibadah tapi banyak yang pada meninggal. Hadirin saudara-saudaraku semua muslimin, sesungguhnya para ulama, para habaib, andai kata mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka benar-benar megang teguh kepada ilmunya, habaib memegang teguh kepada datuk-datuknya Nabi Muhammad SAW sebagai kakek mereka pegang dengan benar-benar dengan darah diri mereka, maka sesungguhnya kematian mereka itu merupakan hadiah, tuhfah, hadiah untuk mereka. Artinya dengan mereka mengalami kematian tadi, mereka mendapatkan 30% nikmatnya surga gitu. Tapi yang bahaya itu sebenarnya andai kata orang itu kembali kepada Allah Ta'ala, tapi dia punya perasaan tuh ragu sama Allah, dengan kuasa Allah ragu, khawatir, itu yang justru jadi bahaya. Ragu tadi adalah sebabnya karena ketakutan, takut yang berlebihan, gak baik juga. Kita balik lagi tema misalkan keberanian, terlalu berani dengan menghadapi virus yang kayak gini gitu, itu juga gak boleh juga. Terlalu saya berani menghadapin ini itu, artinya berani ada tempatnya gitu, ada tempatnya. Lebih baik kita ikuti segala hal yang ada, prosedur yang ada, tapi jangan sampai hal ini membuat kita jauh dari ibadah, jauh dari ngaji, jauh dari sholawat, jauh dari silaturahmi. Jangan sampai silaturahmi ya silaturahmi, ngaji ya ngaji, ibadah ya ibadah, karena yang kita takutkan ini bukan
virus kayak gini, bukan. Yang kita takutkan nanti adalah gimana kalau kita sampai wafatnya kita tidak membawa iman, nauzubillah, alias suul khotimah. Di alam kubur tuh lama banget, lebih lama daripada di dunia ini. Kita punya orang tua, kita punya kakek, buyut, itu aja sampai sekarang kita masih ketemu kuburannya. Dan kita pun akan begitu tuh, mereka udah lama kan, 200-an tahun misalkan. Bahkan Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW itu 1.000 tahun yang lalu masih mengalami itu namanya siksa kubur serta nikmat kubur. Kalau mereka tidak bawa iman, mereka akan merasakan siksa kubur terus-terusan. Kalau mereka bawa iman, mereka akan merasakan nikmat kubur terus-terusan juga. Dan di sana nggak ada yang nolong kita lagi kecuali amal ibadah kita selagi kita di dunia. Jadi kalau kita harus takut dan khawatir, atau kita keberanian juga jangan. Yang kita pikirin tuh bukan berani sok jagoan di sini gitu di dunia ini, atau ketakutan yang berlebihan, bukan. Yang kita pikirin adalah saya takut sama yang namanya azab kubur yang pasti terus-terusan. Itu lebih baik daripada kita takut makhluk sama makhluk. Jadi yang kita pikirin tuh gimana nanti kita menghadapi siksa kubur yang terus-terusan bakal kita alami. Karena kita beriman, kita percaya hal tersebut sesuai dengan firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu percaya dengan perkara yang gaib. Kalau kita mau tahu perkara yang gaib bagaimana, coba kita cek orang-orang yang udah nggak ada. Kalau boleh nih tukang kubur, kita gali, kita lihat orang yang bawa iman sama yang enggak, pasti akan kelihatan bedanya, terlihat jelas. Tapi karena kita tertutup dengan mata kita cuma melihat di atas dunia fana ini, ya kita nggak bisa melihat bagaimana mereka merasakan siksa kubur serta kepenatan dalam kubur. Dan itu pasti kita alami. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah timbulkan cinta, kasih sayang kepada sesama, berikan mereka support, semangat, ajak mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, bukan takut kepada virus ini. Kalaupun kita berani, ayo kita berani syiar, berani dakwah, berani memberikan yang terbaik, berani mengajak seseorang untuk dekat kepada Allah, berani mengambil sikap yang terpuji, bukan saling hujat menghujat, jatuh menjatuhkan, atau saling ambil untung menguntungkan, jangan. Terus juga kita andai kata kita pun harus jalan, ya kita boleh waspada, mawas diri tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Juga tetap selain menjaga protokol kesehatan kita juga tetap memperhatikan ibadah kita, ngaji kita, sholat kita, sholawat kita. Jadi insya Allah hidup itu balance, seimbang gitu. Nggak terlalu vulgar, juga nggak terlalu takut, biasa aja lah Allah. Kalau memang sudah waktunya emang nggak ada, malaikat Israel nggak bakal keliru manggil kita, dan malaikat Raqib Atid pencatat amal baik dan buruk itu juga tidak akan keliru mencatat amalan kita. Maka mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan buat kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Semoga ini menjadi amal jariah untuk saya dan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.